Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Tanfi Anditra dengan NIM 2205122401 dari kelas TIP 2022. Di sini saya akan menjelaskan standarisasi jaringan. Untuk pasti jaringan dalam komputer itu perlu distandarisasi, yaitu digunakan satu adalah komputer itu dapat beroperasi dan terhubung dengan satu komputer lain, mulai dari keamanannya agar terjamin dan dapat terhubung dengan jelas tanpa harus ada hubungan yang membuat suatu hubungan baru yang pada akhirnya akan sulit untuk dihubungkan. Dan untuk model standarisasi jaringan yang saya sering digunakan itu satunya adalah TCP/IP dan OSI model. Untuk apa sih bedanya TCP/IP dan OSI? TCP/IP itu memiliki 4 layer utama, sedangkan OSI itu memiliki 7 layer, yang dimana perbedaannya itu pada network interface. Pada TCP/IP, sedangkan pada OSI itu ada data link dan physical, dan application. Pada TCP/IP dan OSI model itu ada 3, yaitu session, isolation, dan application. Untuk yang pertama itu network interface, atau biasanya itu digunakan untuk penghubung atau data layer bawah, atau fisikalnya itu ada pada OSI model itu ada physical data link, dan biasa protokolnya itu ada internet dan wireless LAN. Terus ada transport dan ada internet atau network, itu biasanya itu ada IP, SMP, dan RP. Terus ada transport. Untuk transportnya untuk mengirimkan transmisi data itu ada TCP dan UDP. Biasanya itu ada application, yang pada seperti ada application presentation session, itu protokol atau service yang digunakan itu ada HTTP, FTP, Telnet, NTP, DHCP, dan DNS. Terus selanjutnya itu adalah protokol yang bekerja pada OSI layer, yang pertama tadi yang itu hampir sama seperti TCP/IP ya, tapi perbedaannya itu memiliki 7 layer, yang biasanya itu lebih diperinci atau lebih dijelaskan. Untuk OSI ini memiliki 7 layer, yaitu mulai dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Yang pertama itu ada physical. Untuk physical ini sendiri itu lebih pada medianya untuk menghubungkan internet atau media fisikalnya yang digunakan menghubungkan antara satu jaringan ke jaringan komputer yang lainnya, yaitu misalkan datanya itu bit by bit seperti itu. Contohnya itu ada seperti pada Ethernet yang pertama tadi. Yang kedua itu ada data link layer. Data link layer ini digunakan untuk mengorganisasi bit-bit menjadi fragment data yang dapat diidentifikasi atau physical addressing, yaitu mudah untuk pengiriman data dari komputer satu ke komputer lainnya. Untuk physical addressing itu, data link layer itu ada point to point protokol ataupun SLAP, serial line internet protokol. Yang ketiga itu ada network layer. Network layer ini digunakan untuk mengelola paths atau determinasi path dan lokasi aksesinya. Yang digunakan itu protokolnya seperti IP, ARP, RRP, SMP, dan AGMP. Ini agar bisa terkirim dari komputer satu komputer lainnya itu dengan jelas, makanya komputer yang banyak. Yang keempat itu ada transport atau transmisi datanya. Transport seperti ini digunakan untuk mengirim data end to end yang dapat diandalkan antara dua perangkat. Yang digunakan protokolnya itu ada TCP dan UDP. Yang kelima itu ada session layer. Session layer ini digunakan untuk mengolah sisi komunikasi antara dua perangkat, yaitu pengaturan jarak dan sinkronasi data. Yang biasanya protokol yang digunakan itu ada NetBIOS atau NetBUI, terus ada ADSP, PHP, dan SPDU. Yang ke-6 itu ada presentation layer. Presentation layer ini sendiri digunakan untuk mengatur format data agar dapat dipahami oleh perangkat penerima, atau sebuah data representasi, dan enkrisipsinya itu bagaimana. Dan Presentation itu protokol yang bekerja itu ada Telnet, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, dan SNMI, yaitu Simple Network Management Protocol. Yang ketujuh ada application. Application di sini adalah aplikasi dan protokol yang digunakan oleh pengguna atau end user.
agar end user itu lebih mudah dalam memahaminya. Contohnya itu ada pada HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIMI, SMP, NMTP, dan DHCP. Dan selanjutnya itu adalah TCP UDP. Untuk kan tadi jelaskan transport layer itu ada dua ya, yang ada yang sering digunakan yaitu ada TCP dan UDP. Apa sih yang membedakan antara TCP dan UDP? Kalau TCP itu lebih secure ya daripada UDP atau lebih aman karena datanya itu terkirim dengan jelas, sedangkan UDP itu unsecure, datanya itu bisa tertabrak atau tidak mengalami collapse seperti itu. Sedangkan TCP itu adalah connection oriented atau saling terhubung antara satu komputer dengan komputer lainnya, itu saling terhubung. Sedangkan UDP tidak connection oriented atau connectionless, tidak memiliki hubungan antara satu komputer dengan komputer lainnya, yang membuatnya pengiriman data itu sangat bisa mengalami collapse. Terus untuk TCP ini lebih lambat dibandingkan UDP, dan TCP ini transmisinya itu terjamin, sedangkan UDP tidak. Untuk TCP itu banyak digunakan untuk aplikasi kritikal, dan UDP itu sudah digunakan pada data application. Contohnya mungkin pada TV mungkin ya, karena broadcast dari satu ke satu lainnya itu tanpa memikirkan apabila salah satu itu mengalami masalah maka yang lainnya tidak mengalami masalah, maka yang masalahnya ada satu itu saja. Terus selanjutnya ada paket reorder mechanism, yaitu TCP dapat mereorder sesuai data urutan transmisi yang dikirimkan. Terus ada flow control, yaitu mengatur agar data masuk transmisi itu sesuai flow dan tidak bertabrakan. Terus ada advanced error checking, yaitu mengecek apabila pada saat transmisi data itu mengalami masalah maka akan dikirimkan kembali. Terus 20 side sendiri untuk mengontrol pengiriman data tadi. Terus ada acknowledgement mechanism, ini digunakan apabila ada masalah maka akan diberhentikan dan datanya dikirimkan kembali. Terus ada three-way handshake, yaitu hubungan antara server dan klien agar lebih mudah dan tidak mengalami collapse saat pengiriman data. Terus dan aplikasi yang digunakan pada TCP itu ada DNS, HTTPS, UDP, SMTP, dan banyak lainnya. Sedangkan UDP ada DNS, DHCP, TFTP, SNMP, dan banyak juga lainnya. Dasarnya itu adalah port itu adalah yang digunakan komputer untuk meregister suatu hal atau suatu aplikasi lah banyak kalau setahu saya. Yang ports itu ada well-known ports, yaitu yang ports yang memiliki range sekitar 0 sampai 1020, memiliki range 0 sampai 1023. Port ini sering kali digunakan atau widely used untuk kebanyakan orang, dan biasanya digunakan oleh sistem proses atau di program yang dieksekusi oleh pengguna yang memiliki hak istimewa atau lainnya. Terus selanjutnya ada register port, dan untuk register port ini banyak digunakan pada organisasi atau software developer yang meminta kepada IANA atau Internet Assigned Number Authority agar softwarenya atau aplikasinya itu di-assign pada suatu port yang memang cocok untuk aplikasinya tersebut. Contohnya seperti NFS, MySQL, OpenVPN, dan banyak lainnya. Sekian saja dari saya. Apabila ada banyak salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.